Oke, sebelum kita membahas lebih jauh ke sana, Prof. Rita, Anda tadi katakan anomali. Anomali seperti apa maksudnya? Jadi biasanya kalau ini banyak tulisan ya, kajian dari para ahli klimatologi dan meteorologi, termasuk juga dari BMKG, bahwa badai tropis itu terbentuk di luar lintang 10 derajat lintang utara dan 10 derajat lintang selatan. Itu dia. Jadi di sekitar ekuator ini kan ada garis lintang 10 derajat utara dan selatan. Di dalam zona garis lintang ini rotasi bumi itu kecepatannya paling tinggi. Kenapa? Karena jari-jari bumi yang di ekuator itu paling panjang. Sehingga jarak tempuhnya sama-sama 24 jam. Waktu tempuhnya sama-sama 24 jam, tapi jarak tempuhnya paling panjang. Sehingga kecepatan rotasi bumi di zona ekuator ini paling kencang. Mengakibatkan gaya Coriolis yang sulit ditembus oleh badai tropis. Sehingga badai tropis itu kalau akan menembus lintang 10 derajat utara selatan, itu dia akan buyar. Itu dia. Atau dia membalik, meninggalkan zona Gak bisa itu. melewati itu kan Gak bisa melewati. Jadi ini perlindungan di ekuator. Kita sebenarnya sangat aman. Namun sudah kedua atau ketiga kali itu justru tropical cyclone itu terbentuk di dalam zona ini. Zona yang harusnya tidak terbentuk. Itu mengapa bisa? Nah, kajian dari ahli klimatologi ya, dari beberapa studi klimatologi dan juga dari BMKG, hal itu diakibatkan oleh zona atau lautan di Indonesia ini. Suhu muka air lautnya itu saat ini anomali, semakin menghangat, dan sebetulnya hal ini pun kan menjadi sesuatu yang harus menjadi perhatian kita. Kenapa laut kita semakin menghangat? Iya. Ada apakah lingkungan kita? Itu dia. Nah, apa yang salah? Apa yang menyebabkan laut kita bisa semakin hangat itu, Prof? Nah, ini sebetulnya studi dari para ahli klimatologi. Namun secara umum suhu permukaan atmosfer, suhu permukaan kita di wilayah Indonesia ini memang semakin meningkat karena tingginya konsentrasi gas-gas rumah kaca, yaitu gas-gas yang menghalangi terpantulnya kembali radiasi matahari dari angkasa. Itu harusnya setelah memantul ke permukaan bumi akan membalik ke angkasa luar. Namun itu terhalang oleh gas rumah kaca yang akibatnya mengakibatkan suhu permukaan bumi ini menjadi semakin panas dan itu terjadi secara global dan lokal. Itulah yang disebut pemanasan global. Dampak dari pemanasan global maka terjadilah perubahan iklim. Dan ada pengaruh lokal tadi Anda sampaikan. Ada pengaruh lokal, ada pengaruh global. Pengaruh lokal misalnya hutan-hutan kita sudah banyak yang terbuka. Hutan itu banyak hijau daun. Hijau daun itu merubah gas rumah kaca CO2 menjadi O2. Sehingga menimbulkan suhu menjadi sejuk ya. Tapi kalau itu hijau daun hilang, maka yang merubah O2 kan menjadi hilang. Dan itulah mengakibatkan konsentrasi CO2 semakin meningkat. BMKG memiliki Global Atmospheric Watch atau pemantau atmosfer global yang dioperasikan oleh BMKG. Data BMKG menunjukkan terjadinya kenaikan suhu yang signifikan, itu juga korelatif dengan kenaikan konsentrasi CO2 atau gas rumah kaca yang signifikan juga. Cukup ilmiah ini faktanya. Sangat ilmiah karena itu data dengan quality assurance yang tinggi karena ini data global. Sehingga bukan oleh BMKG saja. Di dunia ini hanya ada sekitar 30 pemantau atmosfer global yang sangat high qualified, sangat standarnya sangat internasional. Dan satu ada di BMKG di Bukit Kototabang dan selalu diawasi ya, jangan sampai datanya itu tidak valid, tidak akurat. Diawasi global dan korelatif menunjukkan konsentrasi gas rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global di Indonesia ini semakin meningkat dari 372 ppm di tahun 2004 menjadi sekitar sekarang dari 372 menjadi sekitar 415
menuju 420 di tahun ini. Jadi hanya dalam waktu kurang lebih 20 tahun. Namun itu masih relatif sedikit lebih rendah daripada konsentrasi gas rumah kaca secara global. Namun sudah cukup signifikan mengakibatkan kenaikan suhu di Indonesia ini dalam kurun waktu sekitar 30 tahunan ini 0,9. Ya, kita merasakan juga bagaimana kemudian cuaca begitu ekstrim panasnya, bahkan bencana yang juga kita rasakan selama ini. Prof Rita membukakan mata kita semua secara ilmiah gitu ya, secara logis datanya tadi Anda sampaikan. Artinya, Prof Rita, apakah Anda sepakat bahwa bencana yang kita lihat saat ini terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Aceh, tak semata-mata adalah bencana akibat alam, tapi ini adalah bencana ekologis, bukan semata-mata karena cuaca ekstrim? Dijawabnya sesaat lagi, kami akan jeda dulu. Kami kembali untuk Anda di One on One, usai jeda. Anda kembali di One on One pemirsa, tadi kami masih membahas bersama dengan Prof Rita di sini. Anda sepakat Prof bahwa bencana yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, bahkan hingga Aceh ini tak semata-mata karena cuaca, tapi ini adalah bencana ekologis karena kelalaian manusia. Ekologi ya. Karena terlihat fakta dari citra satelit itu memang lahannya semakin terbuka. Dan pengaruh ekologi itu di mana? Kejadian banjir bandang sebelum lahan itu rusak, itu sudah terjadi. Maksudnya? Jadi banjir bandang itu fenomena yang periode ulangnya itu secara alamiah itu memang terjadi. Tapi alamiah itu dalam periode waktu ratusan sampai ribuan tahun. Skala waktu geologi. Kali ini tahun 2003 periode ulangnya 50 tahun. Dari hasil studi kami tahun 2003 di Das Bahorok, periode ulang 50 tahun. Tahun 2025 baru 22 tahun sudah terjadi lagi. Semakin cepat. Semakin cepat. Jadi bisa dibayangkan alamiah itu ratusan tahun. Ratusan tahun. Tapi karena pengaruh kerusakan ekologi, terutama terbukanya lahan, itu dari ratusan menjadi 50 tahun. Tapi 20 tahun kemudian sudah terjadi lagi. Dan itu korelatif dengan semakin terbukanya lahan hutan. Dan apa yang terjadi di Sumatera hingga Aceh nih, Anda punya data yang mungkin Anda bisa gambarkan kepada kami sebenarnya tanda-tanda yang terjadi sebelumnya? Jadi sebetulnya oleh Badan Geologi atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi itu sudah dipetakan zona-zona yang rentan gerakan tanah. Coba kita tampilkan, ini dia. Ini yang merah-merah, pink, warna pink ya, dari sana kelihatan. Yang warna pink-pink itu di Sumatera Utara ya, hingga Aceh ya. Aceh, kemudian Sumatera Barat. Itu sudah ditengarai oleh Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Itu adalah zona-zona yang rawan gerakan tanah. Dan gerakan tanah ini merupakan embrio dari banjir bandang. Karena tanah-tanah yang bergerak itu akan longsor dan membendung alur-alur sungai di lembah-lembah. Ini kan pegunungan Bukit Barisan. Alur-alur sungainya tuh zona-zona patahan dan kekar. Jadi sempit dan longsornya tuh banyak titik. Saya kebetulan sudah melihat dari satelit banyak sekali titik-titik longsor. Ini data kapan ini? Kalau ini data sebelum bencana terjadi. Jadi ini prediksi. Wow. Ini prediksi sudah oleh nampak Badan jelas Geologi. Ya. Prediksi semacam itu lalu kami cocokkan dengan satelit, itu adalah setelah terjadi bencana. Itu match. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa terus terjadi banjir bandang? Karena lembah-lembah alur sungai itu terbendung oleh longsor dan kebetulan ada anomali cuaca yang Anda sampaikan tadi. Ya. Dan air hujan itu terhalang, namun karena meningkat terus intensitasnya akhirnya jebol. Jebolnya bendung alamiah ini, bendungan longsor tadi mengakibatkan aliran kecepatan tinggi karena pegunungan ini sangat curam. 60 derajat lebih kemiringannya. Sehingga kecepatannya sangat tinggi, beberapa kilometer per detik. Kalau mobil kan kilometer per jam, ini kilometer per detik. Nah, sehingga itulah yang mengakibatkan daya rusaknya tinggi dan korban jiwanya banyak.
Nah, sehingga ekologinya di mana? Ekologinya itu adalah periode ulangnya tuh menjadi semakin pendek karena korelatif dengan terbukanya lahan.